kasih nonton, ada suka kepoin IG aku. Iya. Ya apa gitu Bun maksudnya? Enggak, ya Pesannya, ada maksudnya pesannya. aku cuma minta yaitu yang namanya hak. Ini ada hak orang lain di sini. Pak, percaya sama aku, apapun yang kamu lakukan itu pasti panas, yang namanya warisan orang. Dan kalau kamu mungkin kemarin nggak tahu, mungkin aku masih bisa mewajarkan bahwa namanya dia beli dari orang ya dia beli aja. Ini dia udah tahu bahwa ada 2 kepemilikan, dia bahkan datang ke rumah saya, bahkan dia juga menego-nego Mas Haris, terus tiba-tiba hilang dan tetap membangun. Artinya memang orang ini tidak apa ya, tidak sesuai dengan apa yang aku pikirkan, karena aku pikir tadinya dia baik, mau komunikasi, mau buka komunikasi gitu, dan sekarang malah yang komunikasi sama kita terus malah si bapak yang punya tanah sama ini yang ngejual ke dia. Bapak ini bilangnya juga aku belum dibayar bilangnya ya, baru di DP juga, belum dibayar, tapi kok baru DP udah pembangunan, udah bikin begini. Aku juga nggak ngerti deh mana yang benar mana yang enggak, tapi ya percaya bahwa yang namanya kebenaran pasti akan menemukan jalan. Ya kalau aku buka di sini, ini kan gini, kenapa aku belum bisa ngomong yang gamblang, karena balik lagi ini nggak mau aku jadikan senjata buat dia gitu loh. Aku nggak mau gitu, aku maunya aku lagi berjuang dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat. Jadi ya biarkan aku urus dulu gitu. Kenapa aku sampai sebelumnya mereka sempat yang pasti hubungin Mas Aris, Bunda mau ini mau undang media di tanahnya gitu. Awalnya mereka kayak ngobrol dulu lah gini gitu ya, tapi tidak ada tidak ada yang lebih dari itu, cuma minta waktu apa? Kalau minta waktu ketemu depan notaris, oke kita gini kan enak ya. Tapi kalau minta ketemu lagi kayak kemarin nggak ada ujungnya gitu kan, apain kita juga capek-capekin aja gitu. Bun ada deadline waktu Bun mungkin Bun ketika ini ya berlaku. Yang namanya ngurus kayak gini kan nggak bisa dideadlinein, apalagi gimana aku ada salah juga karena aku meminta untuk laporan aku, terus pengurusan aku semua di hold karena aku memang terlalu naif untuk berpikir bahwa orang ini beneran mau mencari jalan keluar, karena aku juga nggak suka ribut-ribut masalah-masalah gitu, maksudnya kayak udahlah gitu. Tapi ternyata ya mungkin dia pikir oh udah enak nih, udah nggak ada beritanya, udah nggak ada gini-gini, dan aku juga nggak pernah posting aku lapor kemana-mana supaya sampai akhirnya nanti beliau kena aja gitu, maksudnya karena kalau nggak ya aku nggak mau dia tahu aku ngapain aja gitu. Bun, seluruh pembangunan Cinangka Indah Village ini masih sengketa? Ya enggak lah. Oh, enggak Oh, semua? namanya udah ada ya? Udah itu Cinangka itu ada. Cinangka Indah Village. Ceritanya itu mah. Ada dicatat tidak? Loh, ya kalau developernya dia ya iyalah. Seluruhnya. Jangan-jangan nanti nama villanya ada Ashanti, ada apa gitu ya, jangan-jangan. Oke. Cok, lihat tuh. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Habis ini mau wawancara lagi buat salah satu informan aku, artis legend lagi. Jadi masih harus ada 18 orang lagi. Iya, masih ada 18 orang lagi ya. Ya memang aku lebih mundur daripada teman-teman yang seangkatan karena ya nggak masalah lah. Maksudnya kan untuk lulus tuh kan bukan cepet-cepetan ya. Kalau sekedar cepet-cepetan ya mungkin kalau di kampus aku di UNER ini mereka nggak ada mau siapa mereka nggak terlalu ini ya. Yang lebih penting ya kamu harus ngerjain sesuai waktunya. Nah ini ujian kelayakan aku harusnya September awal, ini udah mau Oktober, aku paling baru bisa selesai wawancara orang November, mungkin aku baru bisa maju Desember, itu pun kalau selesai gitu. Jadi nggak apa-apa lah mundur lebih sedikit, tapi penting pelan-pelan lah, kalau nggak nanti dari jadi stres gitu, karena kalau semua mau dikerjain langsung kayaknya agak berat ya. Bun, kurasi untuk apa yang diwawancarakan Ya. Kurasinya memang harus penyanyi yang generasinya baby boomers atau generasi Gen X. Tadinya memang aku maunya lingkupnya itu cakupannya sampai Gen Z. Ya sampai Gen Z, cuma kata dosen aku, kamu kalau mau ngambil gini mungkin bisa 5-8 tahun karena yang mau ambil kan kualitatif. Jadi tidak semudah itu, makanya lebih dipersempit lagi supaya tidak terlalu berat dalam mencari data dan lain-lain. Ya. 10-10 bersertifikasi. Siapa aja? Ada dong nanti. Aku posting kok.
ada yang udah tuh ada Mbak Kade udah kan Gen X, ada Mbak Titi DJ, ada ya ada Bapak Ikang Fauzi, ada yang lain lah banyak lah. Kalau tanahku udah beres aku ngebut aku. Enggak. Ya kalau selesainya makanya aku bilang aku nggak ngejar selesainya, tapi sebisa aku semampu aku ya, walaupun mundur yang penting buatan aku, dan yang penting aku memang paham dengan apa yang akan aku kerjakan gitu. Jadi nggak mau asal-asalan juga. Iya, aku tuh kemarin ngeliat-ngeliat ini tahun apa sih kok 2025 nih kayak bertubi-tubi gitu ya. Tapi aku ngerasa kayak mungkin katanya kalau cobaannya bertubi-tubi itu mau naik kelas. Amin. Jadi ya mudah-mudahan ya ada sesuatu yang indah setelah itu. Oke. Sedikit Bun. Ini baru kali ini. Ya enggak lah. Tahun lalu udah kesini. Zaman kecil sering kesini. Beberapa tahun lalu juga kesini. Lumayan. Kalau waktu papa masih ada ya sering. Tapi kalau udah nggak ada ya. Kan masih. Tadinya aku tuh memang pengen bikin sesuatu atas nama almarhum mamaku di sini. Jadi ada yang mau aku lakukan. Belum, Dik. Gitu. Tapi aku bilang nanti dulu ya, aku lagi begini, ntar dulu tunggu memang tunggu semuanya beres satu-satu gitu, karena nggak mungkin semuanya mau dikerjain dalam waktu yang bersamaan, bisa nggak jalan nanti kan sesuatu yang menurut mereka nanti bisa membantu kehidupannya gitu kan. Jadi kalau aku lebih memperjuangkan sih buat keluarga ya gitu. Belum terakhir peringatan untuk si Delas Developer ini. Udah kan tadi peringatannya, ya udah kita sama-sama berjuang aja. Kalau mau bangun rumah sampai apapun di sini, ya kasihan orangnya nanti yang beli gitu, karena kan tanah warisan. Ini tanah warisan. Masih stres masih Bun? Gak bisa tidur sampai ke situ masih. Aku tuh nggak bisa tidur tuh memang karena setahun tuh pasti ada kambuhnya di seminggu 2 minggu gitu, tapi udah bisa tidur lagi sekarang. Oke? Enggak, bukan perkara 50-50 atau gimana. Ya ini pokoknya tanah milik kita bersama. Ada 2 orang. Yuk kita cari jalan keluarnya, mana yang apa yang bisa kita lakukan gitu kan. Bukan berarti kayak kita 50-50 ya gitu, enggak juga. Atau kita ini punya aku nih atau apa, enggak juga. Intinya aku juga punya apa yang kamu punya. Bun, bisa dibilang selain kenang-kenang ada hak selain Bunda sebagai alumni, Bunda ingin banget memperjuangkan ini dan Iya juga dong. ada niat untuk bangsa. Ini yang buat Bunda fight terus. Betul. Pertama memang kakak-kakakku tahu bahwa ini kita punya niat untuk membuat sesuatu yang memang itu sudah kita cita-citakan kalau memang nanti orang tua kita udah nggak ada gitu. Dan memang aku tahu banget gimana dulu papaku juga pas beli tanah ini, perjuangannya dia dan macem-macem gitu. Jadi kayak nggak mungkin lah aku bisa mengikhlaskan sesuatu yang memang hak kita kan gitu. Dia bilang recall kembali nggak sih masa kecil di sini, dan tapi ternyata Bunda sudah besar, ternyata begini dan sudah punya cucu juga. Iya kan, makanya maksudnya kayak kakak-kakakku semua udah punya anak cucu juga gitu, dan mereka juga pasti ya inginnya memperjuangkan sama-sama lah supaya ini bisa kembali menjadi hak kita, dan gimana cara kita ngomongin untuk kedepannya gitu ya. Oke. Cinangka ini kan aku punya surat yang berharga ini, dia juga sebenarnya kan nggak punya Aku sini aja. Udah kan sini belum? Bun itu dari Empang situ Bun. Dari Empang. itu dia, iya terus dia buka jalan. Aduh, semuanya kan terus aku ingat banget papaku membeli anak-anak daerah-daerah sini zaman dulu ya, terus kita makan di sawah gitu kan udah sering udah sama Jadi saya juga nunggu keputusannya ini selaku jaga di sini, karena saya di dunia dan di akhiratnya nyampe. Udah diamanatin kan sama Bapak? Udah diamanatin. Bapak Unyil ini dulu
yang jaga tanah dari zaman papaku masih hidup, Pak Sucahyo. Sering banget dulu kalau kita kesini masih kecil gitu. Itu jadi saya bicara Asanti lagi kelas 6, saya Kalia udah dewasa, ya saya kalau Bak Bulus yang ngasih makan, yang ngasih minum, ini berdua. Hitungan dari 2014, Asanti kuliah di mana, Kalia di mana, rumahnya nggak tahu saya. Karena kalau Bak Bulus udah nggak ada orang gitu. Dijaga dari 91, jadi udah tahu suruk beluknya kan ada yang lebih tahu. Ada yang lebih tahu, orang asli sini yang gini-gininya udah lebih tahu ada daripada saya. Jadi saya ngomong kalau kata Bapak gini, saya nggak kepake. Anggapannya omongannya orang gedean tuh ngeduri ke saya. Padahal udah dijagain dari sini ya, di sini. Oh, udah dijaga semua. Ngusir empang, ngusir ikan, ngusir apa, surat dari Bapak Cahyo. Sekarang udah kebaca orangnya. Ini masih jalan nih. Mana? Jalan apanya? Sekarang kemarin ada yang berita ke sini belum jalan. Soalnya ini apakah mau dilelang lagi apa mau enggak? Soalnya ini saya ketutup. Parah banget kalau dia mau lelang lagi, orang lagi dikasih. Saya ini kambing conge di sini. Nggak dihargain ku apapun, ku tamu, tang ting, tapi nanti di akhirat insya Allah ditanya. Makanya orang Indonesia jangan suka ngaku orang Islam. Lihat dulu buktinya, kalau belum nyata tanah sendiri jangan diakuin. Mau omongan apapun, ini ngomong di seluruh media. Mana sampein ke Prabowo bisa berani. Bukan mana yang makanya saya nanya ke Asanti, ke Kang Kris tadi. Satunya benar, yang obat belas salah. Kan kalah yang benar. Nah ini kudu punya toleransi model gitu, akidah, etika. Saya di sini udah dianggap kambing conge, jaga tanah Bapak Cahyo, nangis saya. Amanatnya Bapak Cahyo. Pak Cahyo baik nggak orangnya? Alhamdulillah, saya tahunya Jakarta tuh dari mana? Dari ajudan, mau ngasih duit 200.000 dikasih ke Posono dulu. Naik Mercy, kalau sekarang naik Mercy udah berapa duit? Gara-gara Bapak Cahyo nyasar di gedung. Pengalaman mending kira di kampung saya nyasar daripada di gedung. Tahunnya mungkin pas waktu sama jaga sendiri kan disuruh berjaga sama Bapak Bapak. Pernah ada ancaman? Udah ada ancaman, Bapak udah ngomong. Bapak udah bohong nih gini siapa ini dari kepolisian. Katanya nggak sebelumnya udah dikasih info juga kalau ini tanah keluarga Asanti. Udah. Malahan mah yang ngusir, ada yang ngintip dari sono gemuk, tinggi, kagak berani ngelawan si Unyilannya karena Unyil mah udah dikasih. Kan cuma nggak tertulis saya ke Bapak. Tertulis untuk ngusir ikan doang. Gitu. Itu alhamdulillah. Ini sekarang saya nangisnya kalau nggak ada Pak Munir. Kalau ada Pak Munir mah mungkin wartawan itulah yang ngejelasin ke saya. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi Anaknya udah nggak bisa, nggak ada hak. Makanya sekarang Unyilge, sekarang Asanti ke Kalia itu terserah. Karena Bapak wakaf masjid, anak nggak nerima. Pak Unyilge sekarang tergantung Asanti sama Kalia, Kak Gangsar. Tapi kalau ada almarhum saya mungkin sedikit gedenya, alhamdulillah bisa beres. Ngan cuman almarhum umurnya udah. Sekarang Bapak bantu doa, kita lagi memperjuangkan hak kita. Di situ jadi pengacara doa se-Indonesia nggak bisa. Tapi saya doa se-Indonesia biarpun lahiran 59 saya tahu. Amin. Gitu. Kalau untuk diri saya mah semua umat di dunia didoain. Ya. Dimanapun kita didoain kan cuma jadi Paunya orang. sekarang doain supaya kita bisa ini lagi kan. Ingat gak Papa dulu pengen bikin apa masjid mau apa? Yayasan. Bapak udah nawarin ke Andi, udah nawarin ke Kang Anang, bahkan ini mau bentuk kayak rumah Bali. Malahan mah jalan ke dari sono udah ngomong, bagaimana kalau 20 juta Pak Unyil? Tenang aja Pak, aku saya disamperin ternyata Bapak tahu nggak sanggup. Sekarang 600 juta baru DP 50 juta. Ini lanjut jalan apa enggak? Lamun jalan lunas mungkin lanjut, kalau jalan belum lunas ini menurutkan telinga Unyil 30 juta. Orang-orang mau udah dibagi, tapi si miskin ini seperaknya makan janji doang. Sabar tuh nyampe mati. Saya aja yang bagi. Kesabaran kan nyampe mati. Semua orang
di dunia ini sabar, sabar. Maunya masih ada satu, jaga yang satu aja udah tenang. Yang di Aman atas. kan? Yang atas, Yang atas yang mana? Di sini. yang atas yang jalannya Yang kecil, ini. ya. Nah, ini juga paunya bingung jalannya doang. Ya ini santai, santai Jalan, aja. jalan mah. Tapi bowoge kemarin kombinasi kira-kira kalau benar mah ayo mau ngasih juga bowoge asal kembali. Sebetulnya saya udah nanya ke Bapak, Pak, ini Pak Eko mau bikin bangunan, tapi jalannya ini 9 juta. Kata Bapak, Pak Eko dulu lah yang bayar 9 juta. Bapak Cahyo. Ntar saya kalau udah bangun baru bayar. Ternyata karena ya banyak gini ya salah. Datang yang punya tanah, gimana ini kalau dijual? Silahkan, itu hak dia. Ya dijual sampai sekarang ke Bowo. Semua rumah tingkat nggak ada jalan, kita nggak ada jalan, Pak Dokter nggak ada jalan. Karena ke Bowo sekarang direnovasi, karena Bowo itu pelukis. Jadi jalanan teh ada hak untuk Kak Santi kalau udah kenal sama Om Bowo yang mungkin Aku udah sekarang. Oke. Jadi itu mah gitu aja. Kalau ada kesalahan ada kekurangan. Ini kalau minta dipoto kan. Ini belum kelihatan. Ayo, ayo. Oke, sebentar. Mumpung ketemu nih, mumpung ketemu. Emangnya aku susah nih wawancara. Iya kasihan kalau dokter terus sabar. Ini apa? Apalagi? Bisa update persiapan Adriel. Persiapan Jiel ya. Kan aku bilang kalau persiapan Jiel tuh biar Jiel sama Sarahnya yang ngomong. Nanti kalau misalnya kita yang ngomong, iyalah ngeduluin. Kan itu acaranya mereka. Yang jelas kita udah mulai pada prepare, udah meeting juga sama keluarga besar yang lain. Kemarin di Bali juga kebetulan ada Gemi, ada Avo, kita juga bahas tentang ini. Karena kan udah lihat kemarin pernikahan di Bali yang kakaknya Sarah kayak apa gitu. Jadi ya mudah-mudahan kita udah ngerti lah pakemnya tuh mau kayak gimana gitu. Jadi insya Allah doain supaya lancar. Di Bali acara apa kemarin? Iya. Hah? Di Bali acara apa? Kakaknya Sarah nikah. Kakaknya Sarah nikah. Terus kita jadinya apa sih? Jadinya itu namanya ketelan lagi ngomong. Jadi kita udah mulai ngerti kayak gimana. Ya. Dan tahun depan sendiri ya Bun ya, akan seperti apa dengan adatnya juga gitu. nikahnya di Bali juga. Iya. Nikahnya di Kejauhan juga nggak bakal datang. Belalangnya gede banget. Sudah. Lagi heng, aku tiba-tiba keinget sesuatu jadi Iya. Kalau di Bali tuh berapa persen? Berapa persen Bun? Paling mana ya, Bu? 30. Ini Jiel lagi tesis. Insya Allah, Jiel sama Mas Anang dua-duanya tesisnya bareng. Insya Allah kalau lancar dua-duanya akhir tahun ini mereka selesai. Mas Anang tahun depan langsung ambil S3 lagi. Kayak dia lebih duluan dari aku nih selesainya. Aku udah 3 tahun nih S3. Semuanya pada semangat sekolah ya, Bun. S3, lanjut kuliah semua gitu, melanjutkan. Alhamdulillah ya. Kan menuntut ilmu itu nggak ada batasan umur, nggak ada batasan waktu. Dan dia jangan sampai juga jadi kayak menuntut ilmu hanya karena kepengen aku udah S1, S2, S3 gitu, jangan. Tapi ya kita harus belajar, kita harus benar-benar tahu apa yang kita inginkan dengan kita ngambil sekolah yang tinggi kan. Mas Anang udah sehatan Bun? Bareng aku Riz. Masih aku berdua sama dia tuh kemarin abis dari pikniknya Arsi itu bener-bener langsung istirahat bener di rumah ya. Sorry. Ya, terima kasih. Semoga dengan adanya aku kesini membuka hati, aku nggak tahu lah ya, membuka pikiran mereka juga gitu bahwa yang namanya hak dan kamu tahu itu ada hak orang lain di situ, kamu insya Allah bisa lebih paham agama ya. Tapi kalau kecuali memang udah tertutup pintu hati dan matanya ya pasti mau kita kayak gimana pun nggak akan digubris. Tapi ya aku akan terus berjuang. Karena memang ya kayak tadi Pak Unyil bilang kan udah tahu bahwa ini memang
Kalau ada wawancara lagi coba. Tanah Pak Cahyo itu. Ya. Oke, terima kasih Bun. Bun, tanggapannya tentang wajah anak Alia udah diposting. Aduh. Makasih ya Bun. Jaga kesehatan Bun.